Keris mata langit, pada zaman dahulu kala, sebelum kerajaan-kerajaan besar Nusantara lahir, di tanah berhutan lebat dan berkabut sepanjang tahun, berdirilah sebuah kerajaan yang tak banyak dikenal orang kerajaan langit wulan. Kerajaan ini tidak besar, namun terkenal karena memiliki satu pusaka sakti yang diwariskan turun-temurun hanya kepada raja yang terpilih melalui pertanda langit. Pusaka itu dikenal dengan nama keris mata langit. Keris ini ditempa bukan oleh manusia biasa, melainkan oleh seorang empu sakti bernama Empu Lakutama yang dikisahkan menempuh bila keris itu dari serpihan batu bintang yang jatuh dari langit. Konon keris ini menyimpan jiwa langit dan setiap pemiliknya akan mampu berbicara dengan alam, membaca pertanda bencana, bahkan mengendalikan angin dan petir. Namun kekuatan besar selalu mengundang niat jahat sang raja terpilih. Raja yang paling terkenal dari langit wulan adalah Prabu Wiranegara, seorang pemimpin yang adil, gagah, dan mampu mendengar suara angin. Ia tidak pernah kalah dalam peperangan, sebab sebelum pasukan musuh menyerang, ia sudah tahu arah datangnya bahaya. Namun pada malam ke-99 setelah kenaikan tahtanya, langit menunjukkan pertanda buruk. Bintang jatuh kembali ke bumi, menghantam sisi timur Gunung Geni, dan api biru tampak menyala selama 7 malam berturut-turut. Prabu Wiranegara bermeditasi di puncak Bukit Sukma, tempat keris disucikan setiap tahun. Dalam semedinya ia melihat penglihatan sebuah bayangan hitam, tinggi, bermata merah, berdiri di depan takhta dengan membawa keris mata langit, namun bilahnya terbalik meneteskan darah. Ia terbangun dengan peluh dingin. Akan ada pengkhianatan dari dalam, ucapnya lirih. Dan keris akan meneteskan darah orang yang tidak pantas. Dua darah satu takhta. Raja memiliki 2 anak, Pangeran Aditya dan Raden Mahesa. Aditya adalah anak sulung dari permaisuri bijaksana dan tenang. Sedangkan Mahesa, anak dari Selir, berani dan berjiwa api, namun memiliki amarah yang mudah tersulut. Sejak kecil Mahesa merasa dipinggirkan, meski sama-sama dididik sebagai calon penerus. Rakyat dan para penasihat kerajaan lebih menyukai Aditya. Mahesa memendam iri dan dendam. Suatu malam Mahesa pergi diam-diam ke Gunung Geni, tempat bintang jatuh menghantam. Ia menemukan batu bercahaya yang masih panas dan di tempat itu, ia bertemu sosok berjubah hitam yang mengaku sebagai roh bintang. Jika kau ingin takhta, maka cabut kutukan keris itu, dan jadilah raja yang ditakuti langit dan bumi. Mahesa tidak tahu bahwa sosok itu adalah roh terkutuk dari masa lampau, mantan empu yang ingin merebut kembali pusaka langit. Pada malam penobatan Aditya sebagai putra mahkota, Mahesa menyusup ke ruang pusaka, membuka peti suci tempat keris mata langit disimpan. Namun ketika tangannya menyentuh gagang keris itu, cahaya menyala terang dan tubuhnya terlempar ke belakang. Tapi ia tidak menyerah. Dengan mantra yang diajarkan oleh roh dari Gunung Geni, ia memaksa roh keris keluar dan menyatu dengan jiwanya. Saat fajar, Mahesa muncul di balairung istana. Dengan mata menyala biru dan tubuh diliputi, aura angin berputar. Ia menantang kakaknya duel. Dan dengan kekuatan keris yang kini rusak, ia menebas Aditya. Aditya Yubunis hanya tergores. Aditya ternyata telah mempersiapkan diri. Ia menyatukan semangatnya dengan penjaga keris roh mata langit, dan tubuhnya kini menjadi wadah baru bagi kekuatan pusaka yang sejati. Duel 2 bersaudara berlangsung selama 7 hari 7 malam. Petir menyambar, angin menghantam, dan langit seolah murka. Rakyat hanya bisa menyaksikan dari kejauhan, menangis dan berdoa. Akhirnya Mahesa kalah. Namun sebelum ia meninggal, roh jahat dalam dirinya melarikan diri masuk kembali ke bumi lewat celah batu bintang. Aditya, yang terluka parah, menyegel kembali keris mata langit dengan mantra terakhirnya dan menitipkannya pada para penjaga gunung. Setelah perang saudara itu, kerajaan langit wulan runtuh. Prabu Wiranegara wafat karena luka batin, dan Aditya menghilang tanpa jejak. Gunung tempat keris disembunyikan ditutupi kabut sepanjang tahun. Tak ada yang bisa menembusnya. Legenda mengatakan bahwa keris mata langit masih ada, tersembunyi dalam kabut, dan hanya akan muncul kembali saat langit menunjukkan 3 pertanda. 1. Langit memerah tanpa sebab. 2. Bintang jatuh tepat di atas Gunung Geni. 3. Dan seorang anak muda bermimpi melihat keris bercahaya di dalam air. Beberapa abad kemudian, di sebuah desa terpencil dekat Gunung Geni, hiduplah seorang pemuda yatim bernama Arga. Sejak kecil, ia selalu bermimpi aneh berada dalam ruang luas bercahaya, dan di tengahnya ada sebuah keris terbenam di dalam kolam jernih. Suara angin selalu membisikkan namanya. Arga-arga, waktunya tiba. Suatu hari langit memerah. Berita tentang bintang jatuh tersebar di berita, dan mimpi Arga semakin nyata. Sang kepala desa, seorang lelaki tua bijak,
akhirnya mengungkapkan rahasia lama. Nyi Kaumi adalah keturunan Prabu Wiranegara. Darah langit wulan mengalir dalam dirimu, dan keris itu menunggumu. Dengan bekal pusaka kecil peninggalan keluarganya, dan mantra tua dalam gulungan lontar, Arga memulai perjalanannya menuju puncak Gunung Geni. Ia harus melewati kabut, menghadapi roh-roh penjaga, dan yang terpenting, mengalahkan roh Mahesa yang masih mengintai menunggu kesempatan untuk merebut kembali kekuatan yang dulu nyaris ia kuasai. Akhir kata, legenda keris mata langit belum benar-benar selesai, sebab saat langit kembali memerah, dan angin membawa bisikan gaib, siapapun yang memiliki darah keturunan langit wulan, bisa saja dipanggil untuk melanjutkan takdir pusaka ini.